Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan memberikan artikel bagaimana tips kita cara mengatasi nanti pemberkasan di rekrutmen bersama BUMN tahun 2023. Nah, di sini saya akan membagikan tipsnya ya teman-teman. Nah, buat teman-teman para pencari kerja tentunya sebentar lagi akan ada perekrutan BUMN bersama 2023. Jadi akan banyak banget lowongan pekerjaan mulai dari tingkat SMA, SMK sampai tingkat perguruan tinggi. Oke, nah di sini teman-teman bisa menjadi angin segar ya bagi para pencari kerja, terutama bagi fresh graduate yang baru aja lulus kuliah ya ataupun juga yang belum. Nah, bagaimana cara kita menghadapi situasi ini karena sekarang itu situasi badai PHK ini dan isu resesi ini membuat banyak orang segera ingin mendapatkan pekerjaan. So, buat sobat-sobat yang belum mendapatkan pekerjaan, simak aja di sini. Saya akan memaparkan sedikit tips cara bagaimana nanti mempersiapkan diri untuk pemberkasan atau nanti akan lolos dari seleksi pemberkasan di lowongan kerja BUMN. Tentunya teman-teman harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, untuk informasinya sebelumnya, teman-teman bisa cek aja di deskripsi videonya ya. Di sini saya sudah jelaskan di deskripsi di video sebelumnya, video tentang jadwal pendaftarannya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran teman-teman apa saja sih yang harus disiapkan supaya nanti pada saat pemberkasan tanggal 5 pendaftarannya itu kalau nggak salah, itu teman-teman sudah siap ya. Sudah siap untuk daftar, registrasi dan juga mengikuti seleksi administrasi pemberkasan. Oke, di sini saya akan memberikan tipsnya. Yang pertama, teman-teman ya, harus membuat strategi dulu ya. Bagaimana supaya kita ini bisa lolos minimal di tahap administrasi dulu ya. Tahap seleksi administrasi berkas. Nah, oke, di mana di sini teman-teman ada beberapa tahap, mulai dari seleksi berkas, tes online tahap 1, tes online tahap 2, TKB, wawancara, dan tes kesehatan. Nantinya akan saya jelaskan ya. Nah, di sini bagaimana supaya cara yang pertama ini, seleksi berkas ini, kita lolos ya teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman menyiapkan berkas yang akan digunakan. Nah, siapkan secara secara teliti ya, berkas apa saja yang bakal dibutuhkan nanti untuk posisi rekrutmen BUMN. Karena setiap posisi pekerjaan itu kan ada berkas-berkas yang berbeda. Seperti ada KTP, ijazah, transkrip nilai, pas foto, dan berkas pendukung lainnya ya. Kayak sertifikat, kemudian apa ya, spesialisasi keahlian kalau ada gitu kan. Kemudian berkas-berkas kayak CV, surat gitu ya. Disiapkan dari sekarang ya. Kemudian yang kedua, cari tahu tentang ketentuan berkasnya. Ada beberapa berkas yang harus diinput dalam format PDF, ada juga yang dalam format JPG biasanya. Nah, teman-teman di sini harus teliti ya. Jangan sampai berkas itu salah upload ataupun juga tidak sesuai gitu, ada yang upload malah gambar padahal kan yang sudah upload PDF. Rata-rata PDF sama JPG itu biasanya untuk KTP. Kalau format PDF itu untuk CV, kurikulum vitae, untuk surat, untuk apa lagi ya, ijazah dan yang lainnya ya. Nah, biasanya ada ketentuan ukuran formatnya teman-teman. Ada yang 500 KB, 1 MB. Nah, ini teman-teman harus segera dipersiapkan ya. Nanti akan saya infokan lebih lanjut untuk kriteria ukuran berkasnya. Kemudian yang ketiga tipsnya, cari tahu sifat berkasnya. Nah, nanti pelamar harus memahami jika ada berkas yang sifatnya wajib dan tidak wajib. Jadi kan ada berkas itu ada yang wajib diupload, ada yang sifatnya opsional. Opsional itu kayak keahlian, sertifikat pengalaman kerja gitu kan. Kemudian yang lainnya lah. Itu pasti ada ya. Nah, nanti biasanya akan ada ciri di bintang, kasih bintang merah atas biasanya. Itu yang wajib, kalau yang opsional biasanya bintang 2. Nah, nanti akan dijelaskan. Nah, dalam perekrutan ini yang wajib biasanya kayak foto kan, KTP, ijazah, transkrip nilai, kemudian CV atau kemudian juga fakta integritas, SKCK kemungkinan ya, atau surat keterangan sehat dan itu sebagainya ya. Kemudian selanjutnya
Nomor 4, pastikan semua file berkas nanti ketika kita melakukan upload berkas itu sudah terupload semuanya. Jadi teman-teman kalau udah upload, pastikan dicek lagi di review. Ada di sana itu ada tulisan nantinya review ya. Jadi si berkas yang udah diupload ini kita cek lagi teman-teman. Takutnya ada salah input gitu kan, salah memasukkan atau salah upload. Jadi harus dimasukkan lagi. Karena jika berhasil nanti akan ada tulisan terunggah. Nah, teman-teman bisa mereview kalau ada kesalahan gitu kan. Ada kolom review biasanya melihat berkas yang udah kita upload atau belum. Kemudian selanjutnya teman-teman pastikan semua data ini sudah terisi ya. Nanti di websitenya, di tempat kita mengisi form pendaftarannya, pastikan semuanya udah terisi teman-teman. Mulai dari data keluarga, riwayat pendidikan, pekerjaan, baiknya diisi secara menarik mungkin. Kenapa teman-teman? Pasalnya lewat CV ya, lewat daftar riwayat hidup inilah kita berkesempatan untuk menunjukkan kebolehan dan seluruh prestasi yang kita miliki, pengalaman. Walaupun kita fresh graduate, baru lulus kuliah, tapi kan di selama kuliah itu kan punya pengalaman ya, pengalaman di organisasi, pengalaman di sosialisasi, pengalaman prestasi atau apa. Nah, itu harus bisa teman-teman masukkan semenarik mungkin. Buatlah dengan kata-kata yang benar-benar bisa menarik gitu ya. Karena ini penting banget teman-teman ya. Mengingat saingan kita ini bukan hanya satu desa ya, satu kecamatan, satu kampung, tapi seluruh Indonesia. Kemungkinan ini ada juga pendaftar dari luar negeri kayak dari Malaysia, dari Singapura. Dan basically mereka punya bahasa yang lebih umum gitu ya, seperti bahasa Inggrisnya sudah menguasai. Nah, kita yang baru fresh graduate gitu kan, pengalaman belum punya, disinilah harus kita tonjolkan ini karakter kita, kelebihan kita tuh apa gitu ya. Kayak itu aja ya teman-teman ya. Selanjutnya, nah di situ teman-teman harus punya inovasi dalam membuat nanti CV ya. Nanti akan saya berikan contohnya CV yang bagus untuk diupload di berkas rekrutmen bersama BUMN. Oke, selanjutnya harapannya nanti CV inilah yang akan menjadi tonggak utama untuk teman-teman nanti akan mudah-mudahan lolos ke tahap selanjutnya. Tapi tetap ingat juga istilah seluruh data ini dengan jujur dan tanggung jawab. Jadi jangan mengada-ngada ya. Contohnya nih, kita buat sertifikat sendiri, padahal kita sendiri tuh gak ikut pelatihannya, gak ikut trainingnya. Tapi kita bikin sertifikatnya ini nggak boleh ya. Tapi kita harus jujur dengan apa yang sudah kita raih, apa yang udah kita miliki. Karena kalau kita berbohong nanti sulit bahayanya itu nanti ketika kita melakukan interview bersama user itu ya. Oke, selanjutnya teman-teman itu aja tips saya yang bisa saya berikan untuk lolos seleksi berkas pendaftaran. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan buat teman-teman, ingat tanggal 5 nanti akan dibuka. Persiapkan dari sekarang mentalnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Insya Allah akan saya infokan lebih lanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.